Halo. Halo. Hmm, Ya, oke. Langsung mulai aja ya. Ya, silakan. Selamat sore Bu Vera, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas wawancara ini. Oke. Saya izin memperkenalkan diri saya. Saya Demetria Citra Rivera dari SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Oke. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Oke, nama saya Veronica Sri Utami, biasanya dipanggil Vera. Sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Apa ya, sehari-hari macam-macam, kebanyakan sih ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Punya usaha makanan juga, sama ngurusin anak. Gitu. Baik, kita langsung pada pertanyaan aja ya Bu. Ya, silakan. Bagaimana proses Ibu atau perjuangan Ibu untuk masuk jurusan psikolog? Eh, Perjuangannya apa ya? Waktu zaman SMA sebenarnya saya SMA di Vanlit di Muntilan. Waktu itu sebenarnya mereka ada apa sih namanya seleksi gitu ya dengan Sugio Pranoto, Universitas Sugio Pranoto. Terus saya ikut sebenarnya lolos, sebenarnya udah keterima gitu. Tapi kan itu harus di Semarang gitu ya, terus ada biaya kos dan segala macam. Saya mikirin orang tua saya gitu. Kebetulan saya punya adik 3 waktu itu. Jadi saya pikir, aduh kalau harus kos dan sebagainya, jadi banyak gitu ya apanya biayanya. Maka kemudian akhirnya saya tetap kuliah psikologi, tapi di Jogja aja supaya nggak perlu nambah biaya kos dan sebagainya. Waktu itu saya kuliah di Universitas Wangsa Manggala namanya. Kalau sekarang jadi Mercu Buana Jogja di psikologi. Jadi akhirnya yang di Semarang saya lepas, saya di Jogja aja supaya Bapak Ibu saya nggak perlu nambah uang kos gitu. Gitu, Mbak Vera. Baik, dan selanjutnya usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk masuk ke jurusan psikolog ini? Usaha apa? Maksudnya waktu mau kuliah gitu? Iya, Usaha apa gitu? iya. Enggak ada usaha apa-apa ya. Yang daftar aja sih, enggak gimana-gimana rasanya deh, enggak pakai. Ya kalau waktu di Studio Pranoto pakai ada tes itu, memang kan seleksinya ketat karena waktu itu kayak apa sih namanya kalau sekarang istilahnya. Pokoknya seleksi awal sebelum sebelum tes yang untuk umum gitu, kami dari beberapa SMA gitu ya diambil beberapa orang-orang gitu. Jadi ya memang ada seleksi kalau yang di Studio Pranoto. Tapi kalau yang di Wangsa Manggala kayaknya cuma daftar terus udah gitu aja. Gitu. Ikut UMPTN juga, tapi saya memang sudah dari awal udah ngerasa kayaknya saya enggak gitu kalau UMPTN tuh enggak, kayak udah yakin nggak bakal lolos aja gitu karena jenis pertanyaan yang kayaknya kalau saya nggak nyampe gitu, nggak apa sih yang pokoknya saya kayaknya ngerasa enggak deh kayaknya kalau MPTN nggak lolos, tapi ikut, tapi ya memang nggak lolos akhirnya gitu gitu. Mbak Vera. Ya, setelah kuliah Ibu mengembangkan bidang psikolog ini kemana aja? Eh, saya waktu kuliah psikologi memang apa ya, emang udah berniat untuk tidak benar-benar jadi psikolog. Maksudnya bukan yang psikolog praktek lalu apa kayak gitu, buka konsultasi dan sebagainya gitu. Jadi memang waktu dari kuliah saya emang nggak menuju ke sana gitu. Waktu itu pikiran saya, orang saya ini juga banyak masalah gitu ya, banyak stresnya, ngapa emang bisa bantuin orang ngilangin stres gitu. Nah jadi saya pengen belajar psikologi emang karena pengen belajar, pengen tahu. Saya tertarik dengan manusia tuh kayak apa dan sebagainya, tertarik ilmunya, tapi memang sejak awal saya udah memutuskan emang saya nggak bakal ke arah psikolog murni gitu ya. Saya suka nulis dari kecil dan memang itu yang jadi minat saya. Jadi kuliah di psikologi, tapi salah satu minat yang saya pikirkan adalah saya pengen kerja di bidang yang ada kaitannya dengan tulis menulis karena saya suka gitu. Jadi setelah lulus kuliah, saya ke Jakarta. Pekerjaan pertama saya adalah jadi penyiar radio di Radio Sonora Jakarta gitu ya.
ada kaitannya dengan nulis gitu ya, karena kan kalau ngomong di radio tentu harus apalah ada tata bahasa dan sebagainya yang biasanya juga harus ditulis dulu gitu ya, atau kalau ada laporan-laporan kejadian juga kan harus tertata gitu. Atau kalau saya jadi penyiar di radio kan juga kadang saya, nah kaitannya dengan psikologi, kadang saya nyelip-nyelipin kayak misalnya mau nyetelin lagu apa tentang bahagia, terus sambil ada omongan soal, kamu tahu nggak gitu, kalau buat bahagia tuh caranya gini-gini loh gitu, atau ada penelitian tentang bahagia gini-gini, jadi kayak gitu-gitu. Nah, habis dari penyiar sekitar 2 tahun, saya pindah ke benar-benar dunia buku, dunia yang memang saya suka. Saya jadi editor buku. Nah, di sini mungkin bidang psikologinya agak lebih banyak kepake gitu ya, karena buku-buku yang saya tangani, yang dipercayakan ke saya untuk saya edit dan sebagainya itu banyak buku-buku psikologi, Mbak Vera. Jadi kayak apa ya, buku-buku parenting, pengasuhan anak, buku-buku pengembangan diri gitu ya, tips-tips kayak supaya bahagia, bebas stres gitu-gitu. Biasanya buku-buku yang saya pegang kayak gitu waktu itu. Jadi editor buku beberapa tahun gitu, terus pindah lagi gitu. Jadi saya emang ada orang bosenan, jadi pindah-pindah. Berikutnya dari editor buku saya jadi jurnalis, jadi wartawan. Nah ini mungkin bidang yang menurut saya paling saya enjoy gitu, karena bener-bener nulis. Kalau yang buku tadi kan cuma ngedit tulisan orang gitu ya, kayak orang udah nulis lalu saya cuma ngerapiin, bagusin gitu-gitu. Nah yang jadi wartawan ini bener-bener saya nulis dari awal, dari nol sampai jadi tulisan, dimuat di majalah. Saya jadi wartawan di majalah waktu itu, majalahnya majalah kesehatan alami. Bidang psikologinya berkembang lagi di sini karena saya dipercaya pegang apa namanya, kolom gitu ya, atau apa sih, rubrik gitu, rubrik psikologi. Jadi emang hampir tiap bulan saya kebagian jatah nulis artikel yang ada kaitannya dengan psikologi lah gitu ya, kayak apalah, depresi, kayak ya gitulah, bebas stres, terus atau apa sih, teknik-teknik apa kayak gitu, atau parenting dan sebagainya, pokoknya ada kaitannya sama psikologi. Nah selama jadi wartawan itu saya dapat beasiswa dari Paramadina. Jadi Paramadina, Universitas Paramadina itu punya beasiswa untuk jurnalis, untuk wartawan, sama untuk beberapa profesi lagi deh, guru kalau nggak salah juga, sama orang-orang LSM. Saya dapat dari jurnalistiknya. Jadi mereka ngasih untuk wartawan, ada seleksi dan segala macam. Saya lolos, saya dapat beasiswa S2. Jadi terus saya ngelanjutin kuliah S2 pakai beasiswa. Tapi karena di Paramadina nggak ada jurusan psikologi, jadi saya S2-nya pindah jurusan gitu. Nggak pindah sih, tapi ya sesuai dengan bidang yang waktu itu saya kerjain, saya S2-nya komunikasi. Jadi nah kalau mau jadi psikolog kan harusnya S2-nya psikologi juga sama profesi ya kan, jenjangnya kan gitu kan, supaya bisa praktek kan harus profesional. Saya nggak ke situ. Jadi S2 saya komunikasi. Nah habis punya S2 saya pakai untuk ngajar. Jadi sekarang ini saya ngajar di 3 kampus di Jakarta, freelance saja sih. Nah salah satu mata kuliah yang saya ajar itu namanya mata kuliah psikologi komunikasi. Terus di kampus lain saya ngajar mata kuliah namanya etika pengembangan diri. Itu juga ya adalah psikologinya banget mungkin ya, kayak apa sih, konsep diri, mengenali diri, terus cara ya gitu deh, apa sih, membuat mahasiswa tahu siapa dirinya, terus potensinya, terus mau kemana, ngapain, dan sebagainya. Jadi akhirnya meskipun saya bukan jadi psikolog yang murni gitu, tapi bidang-bidang saya sih yang saya kerjain gitu ya, akhirnya kayaknya ya sambung-sambung juga gitu. Ada ya gitu, kayak sekarang ngajar psikologi komunikasi ya, saya punya punya background psikologi plus S2-nya komunikasi, jadi terus suruh ngajar psikologi komunikasi, nyambung lagi gitu. Terus kayak ada juga tempat lain saya ngajar namanya etika dan agama, itu juga tentang pengembangan diri dan sebagainya gitu ya, itu juga adalah sisi psikologi gitu. Jadi bahkan sekarang saya adalah gitu ya, bisnis gitu ya, usaha makanan. Saya rasa juga ilmu psikologi juga bisa dipakai gitu ya, kayak saya jadi tahu orang-orang yang suka atau orang-orang yang di pasar makanan ini tuh seleranya kayak apa, mereka milih yang kayak apa, itu kan bisa dilihat gitu ya. Jadi kayak lebih memahami
atau karena saya juga tahu soal komunikasi, jadi gimana nih caranya bikin di medsos gitu misalnya biar orang pada tertarik, mesti komunikasinya kayak apa, kayak gitu-gitunya sih. Jadi ya gitu deh kalau di pengalaman saya, meskipun saya nggak benar-benar jadi orang psikolog gitu ya, tapi ya ilmu psikologi itu kayaknya bisa dipakai buat macam-macam. Saya juga nulis buku karena suka nulis tadi ya, jadi saya nulis buku, nerbitin buku, juga bidangnya sih psikologi gitu. Apa pengembangan diri, parenting, buku anak gitu. Gitu, Mbak Vera. Kegiatan sehari-hari selama Ibu kuliah di jurusan psikolog itu ngapain aja? Sehari-hari udah agak lupa ya, udah lama banget. Iya biasa lah ya kuliah. Saya kayaknya pernah jadi asisten praktikum gitu, kayaknya pernah kemarin beberapa waktu lalu bongkar-bongkar dokumen dan nemu apa sih kayak sertifikat gitu. Ternyata saya pernah jadi asisten lab gitu. Cukup menarik. Ya karena memang saya tertarik bidang itu. Kayak ngetes orang gitu ya, ngajak-ngajak. Apa kan ada kan praktikum apa sih tes psikologi gitu. Nah biasanya kalau praktikumnya itu diminta untuk ngajak orang gitu. Jadi misalnya kita belajar tentang tes, namanya tes row gitu. Nah untuk bisa dapat nilai gitu biasanya terus harus ngajak 5 orang bergantian gitu di tes yang sama, di tes row. Jadi kayak gitu seru juga gitu ngajak temen dari gereja gitu, mau ikutan nggak gitu, hari ini selang nggak gitu, ayo ikut aku ke kampus tak tes gitu. Jadi terus nanti kita bisa tahu kepribadian kayak apa gitu kan, menarik ya. Tapi kalau sekarang saya ditanya juga udah nggak ngerti caranya gimana. Tapi kalau dulu zaman kuliah kan memang mempelajari kan, tes ini cara bacanya gimana sih, kalau orang jawab ini oh kepribadiannya berarti ini, kayak gitu-gitu. Itu lucunya di situ, maksudnya menariknya di situ ya, karena kan nggak semua orang tahu kayak gitu. Mungkin yang dapat apa keistimewaan untuk tahu atau membaca kepribadian orang lewat tes itu ya cuman anak-anak psikologi gitu ya. Kalau jurusan lain kan nggak dapet. Itu sih menariknya kayak gitu. Ya gitu aja sih saya apa ya kuliah gitu-gitu aja, ikut organisasi apalah gitu, organisasi kemahasiswaan yang Katolik Kristen gitu, karena kebetulan kampusnya kan kampus umum, bukan kampus yang Katolik atau Kristen aja gitu. Jadi ada kayak organisasi-organisasi khusus yang anak-anak Kristen Katolik. Nah itu sih kayaknya dulu saya ikutnya itu. Tapi nggak banyak sih saya ikut kegiatan. Lebih banyak kegiatan di luar gitu. Waktu itu saya jadi, kalau sekarang namanya OMK, kalau dulu Mudika, saya lebih banyak kegiatannya di Mudika itu. Gitu. Gitu aja sih, Vera. Tantangan apa aja sih yang Ibu hadapin selama kuliah? Dan gimana Ibu bisa menemukan solusinya? Tantangan, udah agak lupa ya. Kayaknya nggak terlalu. Maksudnya gini, karena mungkin karena suka gitu ya, karena itu pilihan saya, maksudnya bukan disuruh orang tua gitu. Ya pilihannya lebih ke jurusan ya. Jadi ya saya menikmati aja, kayak pengen tahu gitu setiap hari ada apa nih gitu, ada ilmu apa baru apa gitu, lebih ke situ sih. Jadi kayaknya nggak terlalu lah tantangan. Kayaknya jalan aja lah gitu ya, pokoknya jalanin aja gitu, nggak terlalu macam-macam gitu. Terima kasih Bu Vera karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebagai penutup, apa pesan dan harapan Ibu untuk generasi muda? Waduh, generasi muda apa ya? Nggak ada lah, enjoy your life gitu aja, tapi sambil mengembangkan diri, tapi juga lihat sekitar apa yang bisa kita lakukan buat orang lain. Jadi nggak cuma mikir diri sendiri, tapi juga apa sih, kalau bahasa dulu zaman di Funlit gitu, kita suka diomongin menjadi berkat buat orang lain gitu, atau membawa api apalah gitu ya, api Funlit disebarkan kemana-mana gitu. Funlit kan juga apa pangudi luhur ya, nggak tahu deh kalau pangudi luhur Jogja ada kayak gitu-gitu nggak, api-apian gitu. Kalau dulu kami disuruh gitu menyebarkan api Funlit kemana, pokoknya gitu deh. Jadi kadang kita kayaknya saya gitu, tapi apa sih yang bisa saya lakukan biar
orang lain juga kecipratan sesuatu gitu. Gitu Mbak Vera. Kalau Mbak Vera pengen jadi psikolog murni apa kepikirannya? Belum tahu sih, tapi emang mau di psikolog, tapi belum belum menuju pekerjaannya, masih belum yakin. Oh, oke. Iya, tapi pengen pengen tahu ilmunya gitu ya. Iya, oke. Iya sih, psikologi bisa kemana-mana. Selain yang kayak konseling-konseling itu bisa juga kan kayak HRD, jadi di kantor gitu, jadi urusan karyawan gitu kan, itu juga orang-orang psikologi biasanya. Ya kayak ngurusin apa ya, apalah soal kedisiplinan, soal pengembangan SDM gitu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak banyak jurusannya. Atau dulu awal-awal juga sempat saya ngelamar jadi guru, kayak guru TK gitu ya, guru playgroup, itu kan juga um, kadang yang diminta memang anak-anak lulusan psikologi karena lebih paham soal anak-anak dan sebagainya gitu. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Bu Vera karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan sudah membantu saya mengerjakan tugas wawancara ini. Demikianlah hasil wawancara saya dengan narasumber. Sekian, terima kasih. Oke, Mbak Vera, sukses ya. Ya, sekali lagi terima kasih.